Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, as usual, let's open our class today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to say sorry karena pada akhirnya pembelajaran kita berlangsung via jarak jauh ya. Tapi semoga itu tidak menjadi masalah buat teman-teman. Semoga materinya tetap bisa sampai, tetap bisa dimengerti, dan semua aktivitas pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ini pertemuan pertama kita setelah UTS di semester 2 untuk kelas 8 ya. So, materi kita miss to the point ya, kita langsung ke materi aja karena kita mau meminimalisir waktu supaya nggak lama kalian listeningnya. Sekarang kita mau bahas soal masih tentang formula. Kemarin kita sudah bahas present tense, present continuous tense. Sekarang kita mau bahas yang namanya past tense. Past tense. Past tense ini secara umum kayak gini. Dia adalah kalimat yang menyatakan aktivitas atau tindakan yang berlangsung di masa lalu atau udah selesai ya, sesuatu yang sudah selesai, sudah terjadi, diungkapkan dengan kalimat past tense. Past tense ini, kalimat ini pada umumnya dibagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan kalimat verbal, juga ada yang dinamakan dengan kalimat nominal. Khusus untuk hari ini, pertemuan sekarang, Miss akan bahas yang ini nih, kalimat nominal dulu. Kita fokus ke kalimat nominal dulu. Kita langsung ya. Kalimat nominal dalam bahasa Inggris itu adalah kalimat yang tidak memuat verb. Kalimat yang gak ada verbnya, dia pakai verb gitu. Atau verb itu apa sih? Kata kerja kan? Verb itu kata kerja. Nah, jadi kalimat nominal yang akan kita bahas ini adalah kalimat past tense, kalimat yang terjadi di masa lampau yang tidak memuat kata kerja. Seperti apa itu? Contohnya seperti ayah di kantor kemarin. Saya seorang guru 2 tahun yang lalu. Ibu di dapur. Ini kan gak ada kata kerja. Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga tidak ada kata kerja. So, ini dinamakan dengan kalimat verbal. Now kita fokus ke formulanya ya. Maafkan backsoundnya yang di belakang. I'm so sorry karena ini berlangsung di rumah dan ramai sekali. Kalimat nominal past tense itu rumusnya kayak gini. Rumusnya adalah seperti biasa, dimulai dengan subject tambah to be. Nah, ini bedanya. Kemarin kan to be-nya am, is, are. Sekarang to be-nya was, were. Plus, nah ini plus subject complement ya. Ini bisa saja
plus noun ya, plus adjektif bisa, plus adverb bisa. Jadi di belakang sini bisa kata sifat, bisa kata benda, bisa kata keterangan, semua dia bisa kecuali kata kerja. Oke, jadi nggak pakai kata kerja kalau nominal ya. Oke, subjek itu apa sih? Subjek itu ayu, dewi, he, she, it. Masih ingat kan? Nah, to be-nya was, were. Miss, kapan sih kita pakai was? Kapan kita pakai were? Oke, Miss kembali jelasin ya. Lagi-lagi Miss jelasin kembali. Kita ketika to be-nya itu he, she, ketika subjeknya he, she, it, dia itu pakai to be was. Oke. Nah, kalau subjeknya itu you, we, they. Nah, di sini kita pakai to be-nya were gitu. Simple kan? Oke, like this. Oke, kita langsung to the point ke contoh kalimat ya. Contoh kalimatnya kayak gini. Miss buat sebelah sini ya. Kayak contoh kalimatnya Miss buat di sebelah kanan. Contohnya, I was a student 2 years ago. Ini loh. Jadi I was a student 2 years ago. Saya seorang siswa 2 tahun yang lalu. Jadi udah lewat. Nah, ingat ya, keterangannya kita harus pakai keterangan yang udah lewat gitu. I was a student 2 years ago. Atau coba lagi nih contohnya. Rani was sad last night. Jadi Rani sedih semalam gitu. Jadi semalam Rani sedih. Sedihnya semalam, sekarang udah nggak sedih lagi. Kayak gitu. Oke, next. Coba lagi ya. The cats were happy. Jadi kucingnya happy gitu. Kucingnya happy. Kenapa pakai were? Karena kucingnya ada banyak. Ini ada tambahan s di sini gitu. Jadi kucing-kucing ini happy. Kita pakai were ketika subjeknya itu lebih dari satu. You, we, they. Itu juga pakai were. Nah, contohnya kayak gini. You were a police. Kamu tuh seorang polisi, tapi polisinya dulu gitu. Walaupun tanpa disebut kata keterangannya, berarti it means dia tuh polisinya dulu, sekarang bukan polisi lagi kayak gitu. You are a police 10 years ago misalnya. Kamu seorang polisi 10 tahun yang lalu kayak gitu. Oke, sejauh ini got it? Satu contoh lagi. Misal, father and mother. Ini 2 orang nih. Father sama mother gitu. Berarti kita pakai were in the office misal. Jadi ayah sama ibu di kantor kayak gitu. Jadi perhatikan, kalau subjeknya Rani kan she ya, she. The cats itu masuk di they. You itu di sini nih tetap ya you. Father and mother itu juga masuk di they. Dia pakai were. Dia pakai were karena di sini catnya banyak. Rani cuma satu, dia pakai was menggantikan she. I juga pakai was kayak gitu. Jadi ini dihafalkan ya, mau nggak mau ini dihafalkan. Ini kalimat positifnya. Nah, gimana kalau kalimat negatifnya, Miss? Kalimat negatifnya dan kalimat tanyanya sama seperti kemarin. Di simple present sama present continuous gitu. Jadi kalau kalimat negatif itu kita tinggal tambahkan not.
Kalimat negatif tambah not. Kalau kalimat tanya, tinggal to be-nya ke depan bertukar dengan subject. Gitu, it's so simple sih, right? Contohnya kayak gimana? Miss buat contoh kalimatnya ya. Sebelah sini nih, perhatikan baik-baik. Ini sempit sekali papernya. Oke, di sini ya. Miss tulis di sini, misal Doni was a doctor, was a police aja ya, was a police last year. Jadi tahun lalu itu Doni itu polisi gitu. Ini kalimat positif. Kalimat negatifnya gimana, Miss? Kalimat negatifnya tinggal tambahin Doni was not a police last year. Kalimat tanyanya gimana, Miss? Kalimat tanyanya tinggal ditukar ya, nih formulanya. To be bertukar dengan subjek. To be-nya apa? To be-nya was. Subjeknya apa? Subjeknya Doni. Was Doni a police last year? Oke. Jelas ya? Oke, thank you. Any question? Kalau ada pertanyaan kalian bisa tanya nantinya. Miss akan sertakan papernya yang menjelaskan soal kalimat ini dan menyusul soal atau tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, thank you very much. Miss minta maaf untuk semua kebisingan di belakang. Thank you for your nice attention. Let's close our meeting today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.